Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serli Amrina Rosyada dengan NIM 22201019 semester 5 kelas B ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Paya diberikan, yang mana pertanyaan-pertanyaan ini itu dijadikan sebagai tugas UAS. Pertanyaan pertama yaitu, sebutkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang Sistem Ekonomi Kerakyatan. Jawabannya yaitu ada beberapa pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya yaitu yang pertama pasal 33 Undang-Undang Dasar ayat 1 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dan pasal yang kedua yaitu pasal 33 Undang-Undang Dasar ayat 3 yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal yang ketiga yaitu pasal 33 Undang-Undang Dasar ayat 4 yang berbunyi perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi, ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pasal yang keempat yaitu pasal 27 ayat 2 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Kemudian pasal yang terakhir yaitu pasal 34 ayat 1 yang berbunyi tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pertanyaan yang kedua yaitu, jelaskan bagaimana efek politik ekonomi dalam memberdayakan koperasi. Jawabannya yaitu, yang pertama itu dengan kebijakan pemerintah yang mendukung koperasi, yang kedua stabilitas politik dan ekonomi, yang ketiga peran pemerintah dalam mengatur pasar, yang keempat, redistribusi kekayaan. Yang kelima, pengaruh politik dalam pemilihan kepemimpinan koperasi. Yang keenam, desentralisasi dan otonomi daerah. Yang ketujuh, kebijakan ketenagakerjaan dan perlindungan sosial. Dan yang kedelapan yaitu dukungan terhadap koperasi syariah. Pertanyaan yang ketiga yaitu, jelaskan sejarah koperasi syariah di Indonesia dan sebutkan perkembangan waktu, tokoh, dan nama koperasi syariah di Indonesia. Jawabannya yaitu, koperasi syariah di Indonesia muncul sebagai upaya umat Islam untuk menjalankan usaha sesuai dengan tuntunan agama. Berikut adalah sejarah perkembangan koperasi syariah di Indonesia. Pada 1992, muncul Baitul Mal wa Tamwil Insan Kamil. Dan lanjut 2003, terdapat sekitar 26 koperasi syariah. Tahun 2007, jumlah koperasi syariah mencapai 3.000 koperasi syariah, merupakan koperasi yang menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Koperasi syariah memiliki beberapa ciri, yaitu berbasis kegiatan ekonomi kerakyatan, falsafatnya adalah dari anggota, oleh anggota, untuk anggota, mengharamkan bunga, mengusung etika moral koperasi syariah di Indonesia. Berikut ini beberapa koperasi syariah yang ada di Indonesia. Di antaranya yang pertama ada koperasi syariah BMT Umat. BMT itu singkatannya Baitul Mal wa Tamwil. Dan yang kedua ada koperasi syariah Kospin Jasa. Yang ketiga koperasi syariah Al-Makmur. Yang keempat koperasi syariah Amanah Ummah. Yang kelima koperasi syariah BMT Syariah Mandiri. Kemudian ada beberapa tokoh koperasi syariah. Yang pertama, Dr. Haji Syarifuddin Hasan. Yang kedua, Profesor Dr. M.S. Hidayat. Yang ketiga, Dr. Insinyur Haji Muhammad Syafi'i Antonio. Dan yang terakhir yaitu ada Profesor Dr. Insinyur M. Amin Aziz. Pertanyaan nomor 4 bagian A itu konsep dasar koperasi jasa keuangan syariah. Jawabannya, konsep dasar koperasi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang memadukan nilai-nilai syariah dan koperasi.
yang mana prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah prinsip syariah, prinsip keadilan, prinsip musyawarah, prinsip kerjasama atau ta'awun, pembagian keuntungan, kepemilikan bersama atau syirkah, pemberdayaan ekonomi, kemudian yang terakhir yaitu akuntabilitas dan transparansi. Pertanyaan nomor 4 bagian B yaitu prinsip dasar koperasi jasa keuangan syariah. Jawabannya, prinsip dasar koperasi jasa keuangan syariah diantaranya adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan berdasarkan syariah, pembagian sisa hasil usaha atau biasa disebut SHU secara adil, prinsip musyawarah dan demokrasi, prinsip kerjasama atau ta'awun, keadilan dan transaksi atau al-adl, kemandirian atau independensi, pendidikan dan pelatihan, kerjasama antar koperasi, pemberdayaan dan kesejahteraan anggota, keadilan sosial dan solidaritas, dan terakhir yaitu amanah dan akuntabilitas. Pertanyaan nomor 4 bagian C yaitu peran dan fungsi koperasi jasa keuangan syariah. Jawabannya, peran dan fungsi koperasi syariah diantaranya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat, alternatif keuangan syariah, membangun keadilan ekonomi, peningkatan kesejahteraan anggota, penyedia pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, memfasilitasi kerjasama ekonomi, menyediakan akad qardul hasan, edukasi dan pelatihan berbasis syariah, dan yang terakhir yaitu pembangunan sosial dan solidaritas. Pertanyaan nomor 4 bagian D yaitu konsep penghimpunan dana dalam koperasi jasa keuangan syariah. Jawabannya, anggota menyetorkan modal kepada penghimpun dana atau koperasi jasa keuangan syariah, dan giro wadiah, tabungan wadiah atau mudorobah, dan deposito mudorobah juga menyetorkan simpanan kepada KJKS. Kemudian, setelah semua dilakukan oleh KJKS memberikan bagi hasil kepada anggota dan giro wadiah. Tetapi dalam hal ini, giro wadiah sekaligus mendapat bonus dari KJKS. Kemudian, sebelum bagi hasil diberikan kepada anggota dan giro wadiah, hasil tersebut dikeluarkan untuk zakat terlebih dahulu. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 bagian E dan F, yang mana sebelumnya saya belum mengerjakan menjawab pertanyaan itu, dan hari ini saya baru sempat menjawab dan mengerjakan soal itu. Jadi kostum dan tempatnya juga berbeda. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 bagian E, yang mana pertanyaannya yaitu konsep penyaluran dana dalam KJKS. Konsep penyaluran dana yaitu kesepakatan dalam prinsip jual beli yang ketika mendapatkan keuntungan itu ada pada margin. Ketika dalam prinsip sewa, maka keuntungan yang didapatkan itu ada pada ujroh. Ketika dalam prinsip kerjasama, maka keuntungan itu didapatkan dari bagi hasil. Kemudian, ketika dalam prinsip jasa, maka keuntungan didapat dari bonus. Ketika dalam prinsip pinjaman, maka keuntungan yang didapat tidak ada. Setelah itu, dari prinsip-prinsip tersebut kemudian ditotal pendapatannya, kemudian dibagi hasil antara hak sohibul mal dengan hak BMT. Hasil hak BMT itu dikurangi dengan beban yang kemudian akan menghasilkan sisa hasil usaha atau biasa kita sebut SHU, dan SHU tersebut masuk lagi ke dalam simpanan modal. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 bagian F, yang mana pertanyaannya itu adalah konsep distribusi bagi hasil dalam koperasi jasa keuangan syariah. Jawabannya, dalam konteks KJKS, konsep distribusi maksudnya bagaimana dana dikelola dan didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan anggota serta mencapai tujuan koperasi. Berikut ini beberapa poin yang penting
mengenai konsep distribusi dalam KJKS, yakni yang pertama ada pengumpulan dana, yang mana KJKS mengumpulkan dana dari anggota melalui simpanan, seperti simpanan berjangka, tabungan, atau deposito. Dana ini nantinya digunakan untuk membiayai berbagai aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua yaitu ada pembiayaan, yang mana KJKS mendistribusikan dan yang telah dihimpun kepada anggota yang membutuhkan pembiayaan. Pembiayaan ini harus sesuai dengan syariah, seperti mudharabah dan yang lainnya. Pertanyaan nomor 4 bagian G, itu konsep manajemen umum dalam koperasi jasa keuangan syariah. Jawabannya, manajemen umum dalam koperasi jasa keuangan syariah itu diantaranya merupakan perencanaan planning, perencanaan atau kadang disebut planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau actuating, pengendalian atau controlling, dan kepatuhan syariah. Pertanyaan dari nomor 4 bagian H yaitu konsep manajemen risiko dalam koperasi jasa keuangan syariah. Jawabannya, manajemen risiko dalam koperasi jasa keuangan syariah adalah proses identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko yang bertujuan untuk menjaga kestabilan dan berkelanjutan koperasi dalam menjalankan kegiatan finansial berbasis syariah. Karena KJKS beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah, manajemen risikonya memiliki beberapa pendekatan khusus yang berbeda dengan lembaga konvensional, yaitu identifikasi risiko, pengukuran dan analisis risiko, mitigasi risiko, pemantauan dan evaluasi risiko, dan kepatuhan syariah dalam manajemen risiko. Pertanyaan nomor 4 bagian I yaitu konsep manajemen pemasaran dalam koperasi jasa keuangan syariah. Jawabannya, manajemen pemasaran dalam KJKS berfokus pada strategi untuk menarik dan mempertahankan anggota, memperluas jangkauan layanan, dan membangun citra koperasi sebagai lembaga keuangan yang terpercaya dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang mana konsep tersebut itu diantaranya yaitu segmentasi pasar, penetapan produk, penetapan harga, promosi, distribusi, kepuasan dan loyalitas anggota, dan citra dan reputasi KJKS. Pertanyaan nomor 4 bagian C itu konsep manajemen strategi dalam koperasi jasa keuangan syariah. Jawabannya, manajemen strategi dalam KJKS adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan jangka panjang koperasi, baik dari segi keberlanjutan finansial maupun dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah, yang mana konsep tersebut itu diantaranya perumusan visi misi dan tujuan strategis, analisis lingkungan internal dan eksternal, perumusan strategi, implementasi strategi, pengawasan dan evaluasi strategi, kepatuhan syariah sebagai pilar utama dalam strategi, dan yang terakhir yaitu adaptasi dan inovasi berkelanjutan. Selanjutnya nomor 5, pertanyaan nomor 5, yakni jelaskan ketentuan umum laporan keuangan koperasi jasa keuangan syariah. Jawaban saya yakni ketentuan umum laporan keuangan KJKS. Yang pertama, laporan keuangan harus disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah. Yang kedua, KJKS menyusun laporan keuangan yang diperlukan. Yang ketiga, audit dan pengawasan. Yang keempat, pengungkapan informasi syariah. Yang kelima, laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan syariah. Dan yang keenam, KJKS menyusun laporan keuangan tahunan. Pertanyaan yang keenam yaitu jelaskan isi macam-macam laporan keuangan koperasi jasa keuangan syariah. Jawabannya, isi macam-macam dari laporan keuangan atau KJKS diantaranya yang pertama yaitu laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi itu menyajikan informasi mengenai pendapatan, beban, dan laba rugi perusahaan dalam periode tertentu. Yang kedua yaitu neraca. Dalam neraca itu menyajikan informasi mengenai posisi
keuangan perusahaan pada tanggal tertentu, seperti jumlah dan jenis harta, kewajiban, dan ekuitas. Yang ketiga yaitu laporan perubahan modal, yang mana dalam laporan perubahan modal tersebut menyajikan informasi mengenai jumlah dan jenis modal perusahaan serta perubahan modal dan penyebabnya. Yang keempat, laporan arus kas, menyajikan informasi mengenai arus kas masuk dan keluar perusahaan yang diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Dan yang terakhir yaitu ada catatan atas laporan keuangan, yang mana dalam catatan atas laporan keuangan itu menyajikan informasi tambahan dan penjelasan yang relevan untuk memahami laporan keuangan. Pertanyaan nomor 7 yaitu jelaskan isi laporan keuangan koperasi jasa keuangan syariah. Jawabannya, laporan keuangan koperasi atau biasa disingkat KCKS berisi informasi tentang kondisi keuangan koperasi seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, biaya, dan laba rugi selama periode tertentu. Pertanyaan yang ke-8 yaitu jelaskan secara singkat struktur dalam koperasi jasa keuangan syariah. Jawabannya, struktur organisasi koperasi jasa keuangan syariah secara umum terdiri dari yang pertama yaitu rapat anggota, yang mana rapat anggota tersebut itu memegang kekuasaan tertinggi. Yang kedua, ada pengurus yang bertanggung jawab kepada rapat anggota dan bertugas mengelola koperasi. Yang ketiga, ada pengawas yang bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan pengurus. Yang keempat, pengelola yang membantu pengurus dalam menjalankan kegiatan usaha. Pertanyaan yang ke-9 yaitu jelaskan standar operasional prosedur atau SOP penyaluran dana atau financing di koperasi. Jawabannya, SOP penyaluran dana di koperasi jasa keuangan syariah yaitu yang pertama itu pengajuan pembiayaan. Maksudnya yaitu ketika nasabah datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan dan dia diterima oleh admin kredit dan diminta untuk mengisi formulir dan mengisi kelengkapan dokumen lainnya seperti fotokopi KTP, kartu keluarga, dan lain-lain. Setelah itu ke penilaian kelayakan. Maksudnya, analis kredit menilai kelayakan nasabah dengan cara survei. Setelah itu meminta persetujuan DPS atau Dewan Pengawas Syariah untuk menentukan akad yang akan digunakan. Setelah itu rapat komite pembiayaan antara manajer dan analis kredit untuk mengesahkan. Dan tahap terakhir yaitu keputusan antara di-approve atau disetujui, reject atau ditolak, atau disetujui dengan catatan. Pertanyaan yang terakhir yaitu jelaskan standar operasional prosedur atau SOP RKAT Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Jawabannya, SOP pelaksanaan PAT, RAT atau rapat anggota tahunan, pembuatan buku 1 tahun pembuatan buku dalam 1 tahun itu wajib memilih ketua selain dari anggota atau pemilik modal KJKS. Kemudian aturan RAT atau sumber hukum RAT atau syarat RAT. Yang pertama syaratnya itu pelaksanaan RAT dilaksanakan paling lambat 6 bulan setelah tutup buku atau 1 tahun 1 buku. Selanjutnya pra RAT. Yang pertama itu pengurus bersama manajer dan karyawan mengatur rencana pelaksanaan RAT. Yang kedua, pengurus membuat panitia RAT atau pimpinan dan notulen harus dari anggota. Yang ketiga, penyusunan laporan keuangan dalam setahun. Yang keempat, penyampaian RAPB KJKS atau proker. Yang kelima, penetapan rancangan tata tertib. Yang keenam, konsep notulen dan sebagainya. Yang ketujuh, undangan. Kedelapan, teknis lain-lain atau akomodasi, tempat, konsumsi, dan lain-lain. Kemudian RAT. Yang pertama, menyiapkan daftar hadir yang berisi nama, nomor, dan cap jempolan anggota. Yang kedua, pembacaan tata tertib yang di dalamnya itu
judul rapat anggota, maksud dan tujuan rapat. Yang ketiga, pemilihan kepengurusan RAT. Yang keempat, membahas rencana kerja atau RAPB KJKS. Yang kelima, LPJ, laporan penanggung-jawaban dari pengurus sebelumnya. Yang keenam, pembagian SHU atau laba bersih. Yang ketujuh, operasional kantor. Maksudnya apakah ada pengunduran dan lain-lain. Dan kedelapan itu berita acara RAT. Dan yang terakhir, pasca RAT yang berisi membuat laporan LPJ hasil RAT. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk saya, untuk mahasiswa yang lain, dan untuk yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.